tidak puas melayangkan gugatan ke pengadilan, calon legislatif terpilih yang dipecat keanggotaannya dari PDI Perjuangan yakni Tia Rahmania mendatangi Barreskrim Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 27 September 2024. Pantauan warta kota Lev.com di lokasi, Tia ditemani oleh kuasa hukumnya Juprianto Purba ke Mabes Polri. Tia mengaku jika dirinya merasa kecewa terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum RI yang mana mengakomodir dari keputusan Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Menurutnya, secara sepihak dirinya dituduh menggelembungkan suara. Saya hanya ingin nama baik saya kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024. Tapi yang lebih tepat lagi adalah saya itu bersikap kepada diri saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya nanti ketika membaca rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, mencuri suara dari rekan saya. Kemudian sebagai ibunya, sebagai seorang dosen juga ada tanggung jawab moral dari saya pada saya sebagai seorang pendidik yang mana harusnya mengajarkan dengan baik, malah tidak mengajarkan dengan baik. Karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya. Dan akhirnya secara pribadi saya ingin menyampaikan keberanian saya untuk bersuara, keinginan saya untuk mendapatkan keadilan itu sesungguhnya adalah atas bimbingan dan ilmu yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyuruhkan untuk berani menyampaikan keadilan walaupun konflik sekalipun. Dan dari beliau juga saya belajar banyak terkait dorongan seorang perempuan untuk selalu berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Berarti mungkin Bapak bisa jelasin dia hasil konsultasi dengan pihak penyidik tadi apa sih hasilnya? Hasil konsultasi dengan pihak kepolisian karena perkara ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jadi kita diminta untuk menunggu sementara sampai proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperoleh keputusan. Itulah yang jadi konsultasi karena ini menyangkut tentang undang-undang partai politik. Sebenarnya yang membuat kita sampai kepada titik ini karena ada tuduhan kepada Butia bahwa dia melakukan penggelembungan suara. Padahal faktanya kalau kita lihat putusan Bawaslu Provinsi Banten dikatakan kalau Butia tidak terlibat. Tapi oleh Mahkamah Partai itu jadi dasar. Nah, kalau kita lihat pertimbangan majelis Mahkamah Partai, di situ kan dikatakan dia ada mengambil suara hasil 21, suara partai 10, 251, suara partai 10. Tapi dalam amar putusan mengatakan dia melakukan penggelembungan suara 1.600 sekitar itu. Jadi itu membuat kita dari mana putusan seperti ini, dan itu pun perlu kita sampaikan. Putusan Mahkamah Partai sampai detik ini kita belum diberitahukan secara resmi. Jadi kita belum dapat sampai saat ini. Baru yang kita dapatkan hanya surat pemecatan sebagai anggota partai, itu pun kemarin, bukan pada saat dikeluarkan di KPU, tapi kemarin baru dikirim surat pemecatannya ke Butia. Seharusnya kan tidak patuh. Harusnya putusan partai diserahkan, pemecatan diserahkan sebelum KPU mengeluarkan Butia sebagai salah satu calon anggota DPRD yang dilantik. Ini yang menurut kita tidak ada kewajiban kita, tidak wajar menurut kita. Seorang dia tapi dia tidak pernah diberikan hasilnya. Inilah
sebagai dasar pertimbangan disebutkan memang di situ perselisihan, selisih itu yang diperhitungkan, bukan menyatakan seseorang itu melakukan kejahatan penggelembungan suara, pasti nggak berhak melakukan itu. Inilah mau kita klarifikasi kenapa kita sampai ke Mabes Polri, karena